Baik, nah ini quote terakhir beneran ini, tidak apa-apa. Kata Levinas, iman itu bukan pertanyaan tentang ada atau tidak adanya Tuhan. Tapi percaya bahwa cinta yang tulus itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi tidak sekedar percaya Tuhan, tapi kita juga percaya pada cinta. Banyak orang yang tidak percaya dengan cinta. Menganggap hidup ini ya kompetisi saja, menang kalah. Kalau dalam cinta tidak ada menang kalah. Jadi ini quotes dari Levinas untuk menyadarkan kita bahwa selain kepercayaan kita pada Tuhan, pada Allah, ya kita juga harus percaya pada kebaikan dan juga pada puncaknya kebaikan yang namanya cinta. Saya jelaskan seperti ini karena kadang-kadang kita itu karena khawatir kalah, khawatir dibohongi, khawatir dicurangi, akhirnya kita juga tidak percaya lagi dengan kebaikan. Lah kalau mereka curang Pak, kalau saya diam saja tidak curang, ya saya kalah Pak. Kita tidak percaya berarti dengan kebaikan. Lah kalau mereka bikin hoax terus Pak, kalau kita lurus-lurus saja, ya nanti kita tertelan oleh hoax itu. Jadi ya saya tandingi bikin hoax juga. Lah kalau saya hati-hati dengan logika ini menunjukkan kita tidak percaya pada kebaikan. Tidak percaya kebaikan itu kepercayaan kita pada Tuhan perlu dipertanyakan. Emangnya kita tidak punya Tuhan? Baik. Ada lagi, kalau ini hubungannya dengan yang lain tadi ya, kata Levinas. Kalau seseorang dapat memiliki, meraih, dan memahami yang lain, maka yang lain tersebut tentunya tidak lagi yang lain. Jadi sebutan orang lain sebagai orang lain itu kan karena kita belum memahami dia, kita belum meraih dia, kita belum dekat, belum merengkuhnya dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah meraih dekat dengan dia, mana ada orang lain. Aku peduli dan siap melayani dia, dia pun peduli dan siap melayani aku. Akhirnya yang tadi hakikatnya kita itu berbeda, sekarang ya kita bukan orang lain sebenarnya. Kita orang sendiri, semua kita. Jadi kalau seseorang dapat memiliki, meraih, dan memahami yang lain, maka yang lain itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Kalau masih menganggap orang lain, ya berarti memang belum memahami, belum menerima. Kalau sudah kita pahami, kita terima, orang lain ya sebenarnya sudah jadi orang kita. Sudah tidak lagi aku dan engkau, mungkin jatuhnya sudah kita. Jadi kita bangsa Indonesia bukan aku dan engkau bangsa Indonesia. Karena kita sudah bukan lagi orang lain. Terakhir, ini sebenarnya mungkin agak tidak nyambung dengan yang tadi, tapi menarik kalimatnya. Makanya saya bawa. Tentu saja kita tidak hidup untuk makan, tetapi juga tidak benar kalau kita makan untuk hidup. Yang benar apa? Kita makan karena lapar. Ya, ini yang saya sebut cara berpikir lateral itu ya, cara berpikir yang lihat dari sudut pandang berbeda. Kita dipaksa menjawab kalau hidup tidak untuk makan, berarti yang benar itu makan untuk hidup. Kalau versinya Levinas ya dua-duanya salah. Jadi tidak harus salah satu benar, salah satu salah. Jadi makan untuk hidup ya tidak benar. Yang benar makan itu karena lapar. Kalau tidak lapar ya jangan makan. Ngapain kamu makan? Tidak lapar kok makan. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu tidak selalu dilihat tujuannya. Ada kalanya melihatnya dari sisi sebabnya.
Jadi ya ini bagian dari teknik berpikir ya. Kadang-kadang kita itu terjebak oleh pertanyaannya. Yang benar kita hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Jadi kita fokus pada untuknya ini kan, seolah-olah jawabannya harus ada untuknya. Padahal mungkin lebih pasnya karena kita makan karena kita lapar. Baik, ya ini satu tambahan saja cara berpikir yang menarik dari Levinas. Tapi intinya malam hari ini kita berkenalan dengan satu sistem etik yang peduli sesama, yang masuk langsung ke jantungnya filsafat, bahkan sejak definisinya filsafat. Tidak hanya love of wisdom, tapi wisdom of love. Dan filsafat pertama itu bukan metafisika, tetapi etika. Dan etika itu tidak tentang teori etik apa, tidak tentang kesenangan, kebahagiaan apa, tapi tentang bagaimana sikap kita terhadap yang lain. Kuncinya kebaikan ada di situ.